Eri adalah seorang bocah miskin dari Naples yang sangat mencintai musik. Hampir setiap hari, ia berdiri di depan toko kaset dekat rumahnya, menatap layar televisi yang menayangkan acara musik. Baginya, itu adalah jendela kecil menuju dunia impian. Ia hidup bersama dua saudaranya, Pepe dan Angelo. Karena kondisi ekonomi keluarga yang sangat sulit, mereka bertiga sering membantu sang ayah mencampur minuman keras oplosan dengan air teh, lalu menjualnya di pasar. Setelah selesai menyiapkan oplosan, Eri dan kedua saudaranya memohon untuk ikut sang ayah ke pasar. Meskipun awalnya dilarang karena risiko yang bisa terjadi, terutama jika sampai tertangkap polisi, sang ayah akhirnya mengizinkan mereka ikut. Di pasar, ketiganya menunjukkan kelihayannya. Mereka berhasil mengelabui polisi tanpa menimbulkan kecurigaan. Aksi mereka membuat seorang rekan sang ayah tercengang. Ia begitu kagum pada kecerdikan tiga bocah itu. Namun ketika ditanya soal masa depan, Eri hanya diam. Tak satu kata pun terucap, seolah menyimpan sesuatu yang belum saatnya diungkap. 9 tahun berlalu. Tahun 1985, Eri kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda. Malam itu, ia mencoba peruntungannya dengan melamar sebagai DJ di sebuah bar. Namun harapan itu pupus seketika. Penampilannya dianggap tak menarik, dan nama panggungnya dianggap terlalu aneh. Ia pun ditolak. Keesokan paginya, Eri kembali ke rutinitas. Ia bekerja di toko kaset, tempat yang dulu hanya bisa ia lihat dari luar saat masih kecil. Kini, ia menjadi bagian dari dunia yang dulu hanya bisa ia impikan. Keahliannya dalam menggabungkan lagu dari berbagai kaset menjadi satu playlist membuatnya dikenal di kalangan pelanggan. Saat sedang membuatkan kaset pesanan, ingatan tentang kegagalan semalam kembali mengganggunya. Namun dari kekecewaan itu, lahirlah keputusan baru. Ia mengganti nama panggungnya. Dari DJ Eri menjadi Mix by Eri. Nama yang kelak akan mengguncang industri musik jalanan Italia. Sore harinya, saat hendak pulang, Angelo, salah satu adik Eri, memberi kabar bahwa polisi akan melakukan operasi penangkapan gembong narkoba di sekitar lingkungan mereka. Rasa penasaran membawa Eri keluar rumah. Tapi di tengah jalan, ia justru bertemu dengan 3 remaja bengal. Tanpa sebab yang jelas, mereka menyerang Eri, dipukul hingga babak belur. Dari kejauhan, Angelo melihat kakaknya dihajar. Angelo tidak terima, ia mencari batu dan menghajar orang itu untuk membela Eri. Akibat kejadian itu, Angelo dipenjara. Beberapa minggu setelah kejadian itu, keluarga kembali berkumpul dalam momen bahagia. Pepe, saudara Eri, akhirnya menikah. Meski masih di penjara, Angelo diizinkan keluar untuk menghadiri acara itu, meski hanya sebentar. Dalam pertemuan singkat itu, ia berbicara banyak hal pada Eri. Selama di balik jeruji, Angelo justru merasa hidupnya terjamin. Ia mampu beradaptasi dan menjalin hubungan dengan para narapidana kelas berat. Dari pengalamannya itu, ia menyampaikan satu hal penting. Jika Eri ingin hidupnya berubah, ia harus berani mengambil risiko. Tidak cukup hanya bertahan di balik meja toko kaset, menonton hidup dari kejauhan. Kata-kata itu membekas, tapi Eri hanya terdiam. Setahun berlalu. Di toko tempatnya bekerja, Eri tiba-tiba dikejutkan oleh pemandangan tak biasa. Barang-barang mulai diangkut keluar. Ketika ia bertanya, sang pemilik toko mengabarkan bahwa ia akan pensiun dan telah menjual toko itu ke orang lain. Eri kebingungan. Dunia kecil yang ia anggap rumah tiba-tiba hilang dari genggaman. Namun sang bos meyakinkannya bahwa dengan bakat yang dimiliki, suatu hari nanti Eri bisa menjadi DJ yang dikenal banyak orang. Sementara itu, di tempat lain, Pepe bersama teman-temannya tengah bersiap menyelundupkan rokok ilegal.
Namun ketika kapal baru tiba, operasi itu gagal total. Polisi datang tiba-tiba dan mereka semua kabur menyelamatkan diri. Saat kembali ke rumah, Pepe terkejut menemukan Eri sudah menunggunya. Kali ini, Eri datang membawa gagasan. Ia ingin mengajak Pepe berbisnis, menjual kaset kompilasi lagu-lagu yang ia racik sendiri. Pepe tak menolak, bahkan mengakui kualitas karya Eri. Tapi, kenyataan teknis jadi masalah. Proses mengkopi satu lagu saja butuh waktu 1 jam, sementara satu kaset bisa berisi puluhan lagu. Secara matematis, bisnis itu tampak mustahil. Namun di tengah rasa pesimis, istri Pepe menyarankan untuk tidak menyerah dulu. Mungkin ada solusi, mungkin ada mesin yang bisa mempercepat proses duplikasi. Keesokan harinya, mereka bertiga pergi ke tukang koran, berharap menemukan petunjuk lewat iklan-iklan kecil. Dan benar saja, sebuah mesin ditemukan, mampu menyalin lagu hanya dalam 2 menit. Sayangnya, harganya sangat mahal. Tanpa pilihan lain, Eri dan Pepe sepakat untuk meminjam uang pada rentenir. Beberapa hari kemudian, impian kecil mereka mulai nyata. Dengan modal keberanian dan tekad, Eri akhirnya berhasil membuka toko kaset miliknya sendiri. 2 minggu telah berlalu sejak toko Mix by Eri resmi dibuka. Setiap hari, toko itu dipadati pengunjung. Suatu hari, di tengah keramaian seorang wanita muda datang. Namanya Teresa. Cantik, elegan, dan tahu persis selera musiknya. Ia meminta rekomendasi lagu, dan Eri dengan sigap menyebutkan judul-judul yang cocok. No, infatti stavo per... Non do you really want to act in the Culture Club? Medward, Tears for Fears. Non la conosco. Tra la New Romantic e la New Wave. Perché io... Però se non mi piace, tornammela lì. Saat Teresa pergi, Eri merasa ada yang berbeda. Untuk pertama kalinya, musik bukan hanya tentang nada, tapi tentang rasa. Malam harinya, Eri, Pepe, dan istri Pepe menghitung penghasilan selama 2 minggu terakhir. Hasilnya di luar dugaan. Semua hutang bisa langsung dilunasi. Bahkan masih ada sisa sekitar 3 juta lira, setara dengan 24 juta rupiah. Jumlah yang bagi mereka terasa seperti mimpi. Melihat peluang besar di depan mata, Eri mendapat ide gila. Bagaimana kalau mereka meminjam uang lebih banyak lagi dan mulai menyebarkan kaset kompilasi mereka ke seluruh penjuru Italia? Ide itu langsung membangkitkan ingatan Pepe pada teman-temannya yang dulu berbisnis rokok ilegal. Keesokan harinya, Pepe membawa Eri menemui mereka. Di hadapan para mantan penyelundup itu, Pepe menjelaskan bahwa menjual kaset kompilasi bisa jauh lebih menguntungkan dan aman. Tidak perlu bersembunyi, tidak perlu lari dari polisi. Pada masa itu, hukum soal hak cipta dan pembajakan musik belum jelas. Artinya, yang mereka lakukan belum dianggap pelanggaran. Pepe mengajak siapapun yang tertarik untuk datang ke toko minggu depan. Tak lama setelah itu, mereka pun meminjam uang dalam jumlah besar, 200 juta lira atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Dengan modal itu, produksi kaset dimulai secara masif. Va bene, va a perdere, quando ne volete, 10, non servono 10-15 mila. Toko kecil itu kini berubah menjadi pusat distribusi. Disitulah semuanya bermula. Toko Mix by Eri, tempat mimpi jalanan diubah menjadi gelombang musik yang akan menyapu seluruh Italia. Minggu berikutnya, Pepe dan Eri kebingungan. Tak satu pun dari teman-teman penjual rokok ilegal datang ke toko mereka. Padahal, mereka sudah menyiapkan segalanya. Tiba-tiba, seorang pria asing masuk begitu saja ke dalam toko. Tanpa banyak bicara, dia langsung menggunakan telepon toko, lalu menyerahkannya pada Eri. Dari seberang sana, terdengar suara dingin dan mengancam. Bos besar dari jaringan rokok ilegal. Ia murka karena Eri mencoba merebut orang-orangnya. Dengan nada tegas, ia memperingatkan, jika Eri masih berani macam-macam, tokonya akan dibakar habis oleh anak buahnya.
Eri ketakutan. Ancaman itu membuatnya gelisah. Keesokan harinya, seluruh keluarga berkumpul di rumah orang tua untuk menyambut kebebasan Angelo yang baru saja keluar dari penjara. Saat makan bersama, ketika ibu dan istri Pepe pergi ke dapur, Pepe curhat soal masalah yang terjadi kemarin. Mendengar cerita itu, sang ayah memberi saran. Menurutnya, mereka harus mengajak Angelo bergabung. Ayah yakin pengalaman di penjara telah membentuk mental dan keberanian Angelo. Ia bisa menjadi kekuatan yang mereka butuhkan untuk menghadapi ancaman. Malam itu juga, Angelo resmi bergabung. Tanpa menunggu lama, ia langsung mengajak kedua saudaranya ke sebuah pabrik petasan tua. Di sana, mereka membuat bom rakitan untuk memberi peringatan keras pada sang bos rokok. Ma la stiamo tirando col... Siamo due, siamo tre. Proprio coro. A meno che... Questa volta no. Non è... vabbè, no, non è successo. Qua pazza figura in merda. Non si... Beberapa minggu setelah pengeboman itu, ancaman hilang begitu saja. Sang bos tak berani mengganggu lagi. Kini, toko Mix by Eri tak lagi kecil dan sederhana. Di dalamnya, ada banyak karyawan dan puluhan mesin pengganda lagu yang masing-masing bernilai jutaan lira. Bisnis mereka tumbuh pesat. Dari mimpi kecil di sudut Napoli menjadi kerajaan kaset kompilasi terbesar di Italia. Berbulan-bulan berlalu, bisnis Mix by Eri berkembang pesat. Keuntungan yang terus mengalir membuat ketiga bersaudara itu mampu membeli sebuah mobil Lamborghini keluaran terbaru. Sebuah simbol kesuksesan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Suatu malam, Angelo mengajak Eri pergi ke bar langganannya. Di tempat itu, Angelo mendorong Eri untuk mewujudkan cita-citanya. Tampil sebagai DJ, sekaligus mempromosikan kaset kompilasi mereka. Ketika Eri naik ke panggung, sambutan meriah langsung terdengar dari pengunjung. Ternyata, semua orang sudah mengenal nama Mix by Eri. Seorang DJ terkenal bahkan memuji karya-karya kompilasi buatan Eri yang dinilai keren dan penuh selera. Di tengah pertunjukan, Eri terkejut melihat Teresa duduk di antara penonton. Ia diam-diam memperhatikannya sejak awal. Selesai acara, Eri menghampiri Teresa. Ia mencoba mencairkan suasana dengan bertanya kenapa Teresa tak pernah datang lagi ke toko. Dengan wajah sedikit kesal, Teresa menjawab bagaimana dia mau datang kalau tokonya saja sudah pindah tanpa kabar. Eri terdiam, lalu mengangguk dan mengiyakan. Teresa lalu mengingatkan soal janji lama Eri yang pernah berjanji ingin membuatkan kompilasi lagu khusus untuknya. Eri pun mengajak Teresa pergi ke laboratorium tempat produksi kaset. Di sana, ia menunjukkan beberapa pilihan lagu yang sudah ia siapkan. Momen itu berubah jadi hangat. Mereka mengobrol panjang, tertawa, dan tanpa disadari suasana mulai terasa lebih dekat dari sebelumnya. Namun, saat Eri hendak mencium Teresa, tiba-tiba Pepe dan Angelo datang dengan wajah serius. Mereka memberitahu bahwa barusan salah satu bos mafia menelepon dan meminta pertemuan segera. Tanpa buang waktu, ketiganya bergegas menuju rumah sang bos. Sesampainya di sana, saat mereka baru saja melangkah masuk, seorang fotografer misterius tiba-tiba memotret mereka. Pertemuan dimulai. Tanpa basa-basi, bos mafia itu menyampaikan bahwa bisnis Eri sekarang berada di bawah wilayah kekuasaannya. Karena itu, Eri harus tunduk pada aturan mainnya. Ia menawarkan kesepakatan, perlindungan penuh sebagai imbalan bagi hasil dari penjualan kaset. Eri tak langsung menjawab. Ia meminta waktu untuk mempertimbangkan. Dalam perjalanan pulang, ketiganya terlibat perdebatan. Eri dan Angelo ingin menolak, tapi Pepe tampak ragu. Ia khawatir penolakan itu bisa menyeret keluarga mereka ke dalam bahaya. Di tengah perdebatan, pandangan mereka tertuju pada iring-iringan mobil yang sedang melaju menuju rumah bos mafia. Mobil-mobil itu milik kelompok mafia dari kota lain. Keesokan harinya, berita tentang bentrokan dua kelompok mafia itu tersebar luas di televisi. Di lokasi kejadian, seorang kapten polisi bernama Riccardi menemukan sebuah foto yang dijatuhkan oleh sang fotografer, foto Eri, Pepe, dan Angelo,
yang baru saja dipotret semalam. Rasa penasaran pun tumbuh di benak Ricardi. Ia mulai menyelidiki siapa sebenarnya tiga saudara ini. 1 tahun berlalu, tepatnya tahun 1987, ketika Angelo sedang larut dalam euforia kemenangan tim sepak bola kota mereka, tiba-tiba ia menerima pesan dari Pepe. Isinya mengejutkan. Laboratorium mereka sedang didatangi polisi. Beberapa mesin pengkopi lagu disita paksa. Sore harinya, Eri, Pepe, dan Angelo berkumpul di toko. Mereka bertanya-tanya, mengapa polisi mulai ikut campur padahal apa yang mereka jalankan tidak melanggar hukum. Saat itu, belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur soal pelarangan pembajakan musik. Keesokan harinya, mereka mengambil langkah strategis. Ketiganya pergi ke notaris untuk mendirikan sebuah perusahaan resmi, mendaftarkan usaha mereka sebagai perseroan terbatas, dan mulai membayar pajak secara legal. Kini, polisi tak lagi punya celah untuk menindak usaha mereka. Namun, untuk berjaga-jaga, mereka juga menyewa 3 apartemen yang berbeda. Tempat-tempat itu disulap menjadi lokasi penyimpanan dan produksi cadangan. Walaupun terpaksa bermain kucing-kucingan dengan aparat, bagi mereka yang terpenting adalah satu, yaitu bisnis harus tetap berjalan. Pada suatu malam, Kapten Ricardi yang sedang patroli menemukan seorang penjual kaset di pinggir jalan. Kaset itu bertuliskan Mix by Eri. Saat diperiksa, Ricardi terkejut. Bagaimana bisa kaset tersebut memuat lagu-lagu yang bahkan belum resmi dirilis ke publik? Keesokan paginya, dia segera melapor ke atasannya. Menurutnya, sindikat pembajakan ini harus segera ditindak. Jika dibiarkan, penyebarannya akan makin meluas. Sayangnya, laporan itu tidak digubris. Atasannya menganggap masalah ini bukan prioritas. Undang-undang soal pembajakan saja belum ada, jadi tak perlu dibesar-besarkan. Kesal karena tidak mendapat dukungan, Ricardi melampiaskan amarahnya di dalam mobil. Tapi, dia tidak berhenti di situ. Hari itu juga, Ricardi mendatangi langsung toko Mix by Eri. Dengan emosi, ia membentak dan mendesak Eri untuk mengaku. Dari siapa dan bagaimana dia bisa mendapat akses ke lagu-lagu baru. Namun, Eri tetap tenang. Dengan dingin dia menjawab bahwa Ricardi tak punya hak untuk bertanya, dan dia juga tidak berkewajiban menjelaskan apapun. Jawaban itu membuat Ricardi semakin geram. Dia bersumpah, suatu saat nanti, dia akan menyeret Eri ke penjara dengan tangannya sendiri. Sementara itu, di kota Milan, seorang CEO perusahaan kaset bernama Arturo sedang membaca laporan keuangan penjualan bulan ini. Ia mengernyitkan dahi, lalu segera menelpon staf keuangan. Dengan nada heran, Arturo bertanya, "Apa kamu salah tulis? Mana mungkin ada orang beli ratusan ribu kaset kosong sampai nilainya 5 miliar lira?" Namun stafnya menjawab dengan tenang, "Tidak ada kesalahan. Perusahaan Mix by Eri memang benar-benar memesan ribuan kaset kosong dengan nilai sebesar itu." Keesokan harinya, Arturo mengundang Eri, Pepe, dan Angelo untuk makan siang mewah di sebuah restoran ternama di Milan. Ia menyambut ketiga klien spesial itu dengan penuh keramahan. Di meja makan, Arturo mengutarakan maksud pertemuan tersebut. Ia ingin menawarkan kerjasama. Arturo berjanji akan menjamin pasokan kaset kosong untuk toko Eri selalu tersedia, asalkan Mix by Eri bersedia menjadikan perusahaannya sebagai satu-satunya pemasok. Tak hanya itu, Arturo juga menawarkan harga paling murah dibanding kompetitor. Mendengar tawaran tersebut, Eri langsung setuju tanpa pikir panjang. Di perjalanan pulang, ketiganya sangat senang. Mereka terus membahas betapa lancarnya urusan bisnis mereka kini. Namun di tengah perjalanan, Eri tiba-tiba meminta mobil berhenti, lalu turun dan berlari ke sebuah toko musik di seberang jalan. Pepe dan Angelo buru-buru menyusul. Di dalam toko, mereka bertiga terpaku melihat sebuah benda baru, CD, cakram optik sebagai media penyimpan lagu. Ketiganya langsung lemas. Rasa cemas mulai menyelimuti. Malam harinya, setelah tiba di rumah, Eri mencurahkan isi hatinya kepada istrinya. "Teresa, seperti yang kita lihat, kini mereka telah resmi menikah." Eri terlihat murung.
Ia merasa menyesal karena terlalu fokus mengejar kesuksesan, sampai tak menyadari bahwa dunia sudah mulai beralih ke teknologi baru. Ia menyesali keputusannya memesan kaset dalam jumlah besar tanpa berpikir panjang. Dengan suara pelan, Eri bertanya pada istrinya, "Kalau aku bukan pemilik Mix by Eri, kamu masih mau bersamaku?" Teresa tersenyum lembut, lalu menjawab, ia mengingatkan bahwa dari awal, alasannya mencintai Eri bukan karena pekerjaan atau kesuksesannya. Ia bahkan masih menunggu kaset kompilasi lagu yang dulu pernah dijanjikan Eri, namun tak kunjung dibuatkan. Baginya, cinta tak perlu alasan. Ucapan Teresa membuat hati Eri menjadi tenang. Malam itu, mereka berdua hanya bisa berharap semoga kehadiran CD tidak serta-merta mematikan penjualan kaset yang telah mereka bangun dengan susah payah. 4 tahun berlalu, tahun 1991, Eri dan Teresa terlihat sedang merayakan pembaptisan anak mereka. Acara itu berlangsung khidmat, dihadiri keluarga dekat dan orang-orang terdekat. Di antara para tamu, tampak Arturo hadir. Kini Arturo sudah menjadi lebih dari sekadar rekan bisnis. Ia sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh Eri dan saudara-saudaranya. Selesai acara, Arturo berpamitan buru-buru. Ia harus bersiap menghadiri rapat besar besok pagi, sebuah pertemuan penting antar perusahaan label musik dari seluruh penjuru Italia. Keesokan harinya, di ruang rapat yang mewah, para petinggi label musik berkumpul membahas satu isu utama, pembajakan. Semua sepakat bahwa musuh terbesar mereka adalah satu nama yang sudah sangat dikenal, Mix by Eri. Penjualan kaset bajakan Eri dianggap terlalu kuat, bahkan mampu menyaingi penjualan kaset penyanyi-penyanyi resmi mereka. Namun kekhawatiran mereka perlahan mereda. Setelah berbulan-bulan melakukan lobi dan protes ke pemerintah, akhirnya tuntutan mereka membuahkan hasil. Hari itu juga diumumkan bahwa undang-undang baru tentang hak cipta dan pembajakan resmi disahkan. Arturo yang mendengar pengumuman itu hanya bisa terdiam. Wajahnya tegang. Ia tahu betul betapa bahayanya situasi ini, sebab selama ini justru perusahaannya sendiri yang menyuplai kaset kosong ke Mix by Eri. Jika sampai ketahuan, segalanya bisa runtuh. Seusai rapat, Arturo langsung menemui Eri. Ia memperingatkan bahwa bisnis mereka dalam bahaya. Dengan nada serius, Arturo menyarankan agar Eri menghentikan dulu bisnis pembajakan itu sementara waktu. Toh, uang yang mereka miliki sekarang sudah lebih dari cukup untuk hidup nyaman. Namun Eri hanya tersenyum santai. Ia yakin segalanya akan tetap baik-baik saja. Menurutnya, seketat apapun peraturan dibuat, para pembajak akan selalu ada. Mereka hanya perlu lebih berhati-hati. Karena merasa tak ada lagi yang perlu dibahas, Eri menyuruh Arturo pulang. Malam itu, Eri pergi ke sebuah bar untuk menemui Pepe dan membahas kabar dari Arturo. Tanggapan Pepe pun serupa. Ia tak merasa perlu panik. Baginya, undang-undang baru ini masih banyak celah. Selama belum ada saksi kunci atau bukti konkret yang mampu membongkar seluruh alur bisnis mereka, maka tak ada yang perlu ditakutkan. Mendengar penjelasan dari Pepe soal hukum yang belum sempurna, Eri merasa sedikit lega. Tapi untuk menenangkan pikirannya, ia memutuskan mengajak Teresa dan kedua saudaranya menonton festival musik di luar kota keesokan harinya. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan, Ricardi sedang menyadap percakapan itu. Ia dan timnya segera bersiap. Di gedung festival, mereka telah menempati posisi masing-masing, mengawasi setiap gerak-gerik Eri. Saat Eri menelpon sebelum masuk acara, Ricardi mengira itu adalah transaksi ilegal. Momen yang selama ini ia tunggu. Tapi ternyata, Eri hanya sedang menelpon ibunya. Ricardi lemas, lagi-lagi usahanya sia-sia. Namun di tengah keramaian, Eri mendadak melihat Arturo berdiri sendirian. Kali ini, tak ada senyuman atau sapaan. Hanya tatapan kosong penuh arti. Seketika, Eri menyadari semuanya. Ia melihat sekeliling dan menemukan banyak wajah asing yang mengawasinya. Rasa putus asa menyelimuti. Mungkin Arturo benar, sepandai-pandainya menyembunyikan sesuatu. Tak ada yang bisa kabur selamanya. Eri lalu mendekati Teresa, mencium kening istrinya dalam diam. Ciuman yang terasa seperti ucapan perpisahan. Keesokan siangnya,
Riccardi dikejutkan dengan kedatangan Arturo ke kantornya. Arturo menawarkan diri sebagai saksi kunci, asalkan perusahaannya diberi kekebalan hukum. Kesepakatan pun segera disiapkan. Di tempat lain, Eri, Pepe, dan Angelo tengah duduk bersama sang ayah, menghitung penghasilan 2 minggu terakhir, 2 miliar lira. Saat ditanya apakah bangga, sang ayah justru meminta bantuan mengoplos miras palsu. Mereka tertawa bersama, mengingat masa lalu. Meski sudah dewasa dan sukses, di mata sang ayah, mereka tetaplah anak kecilnya. Malam harinya, Eri merasa waktu telah tiba. Ia pun menepati satu janji lama yang hampir terlupakan, membuatkan kaset kompilasi lagu khusus untuk Teresa. Kompilasi itu adalah ungkapan cintanya yang tak pernah selesai. Beberapa hari kemudian, ketiganya menyerahkan diri. Saat melangkah masuk penjara, mereka disambut meriah. Rupanya, lagu-lagu mix by Eri juga punya banyak penggemar di balik jeruji besi. Beberapa minggu berlalu, tibalah hari persidangan. Sebelum masuk ruang sidang, pengacara mengingatkan Eri untuk tidak mengaku. Karena celah hukum masih ada, ia yakin Eri akan bebas. Namun, Eri hanya terdiam. Kini, ia tak lagi takut penjara. Yang ia inginkan hanyalah hidup tenang, tanpa perlu bersembunyi. Ketika melihat Teresa duduk di bangku belakang, senyum kecil muncul di wajahnya. Hatinya mantap. Saat hakim menanyakan apakah ia mengaku bersalah, Eri menatap lurus ke depan dan menjawab dengan suara lirih, Io sono un DJ. dan film pun berakhir.